Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Zakiatur Rashid dengan NIM STI 2023-03479. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS mata kuliah programming lanjut, yaitu sebuah aplikasi manajemen antrian kampus yang saya beri nama Q Campus. Untuk ide utama dari Q Campus adalah digitalisasi birokrasi. Selama ini kan kita melihat mahasiswa sering menumpuk di depan customer service tanpa kepastian waktu. Q Campus ini saya buat sebagai solusi agar proses antrian menjadi lebih transparan, efisien, dan bisa terpantau dari mana saja. Sebagai informasi tambahan, Q Campus ini dirancang sebagai sistem ekosistem terpadu. Project mobile ini dikembangkan secara paralel dengan rencana project web programming saya ke depan. Sisi mobile yang saya tunjukkan hari ini difokuskan sebagai klien, sebagai mahasiswa, sementara sisi webnya nanti akan berperan sebagai dashboard admin bagi petugas customer service untuk memanggil dan mengelola antrian. Baik, di sini mungkin saya mulai. Yang pertama ini ada splash screennya saya buat dengan warna gradasi biru dengan nama Q Campus. Mungkin langsung di start. Baik, ini ada splash screen, kemudian langsung diklik aja mulai. Nah, untuk yang pertama ini ada tampilan masuk atau login. Kebetulan di sini saya belum menambahkan device untuk keyboard, jadi mungkin langsung masuk aja ya. Di sini terdapat halaman sign in atau masuk, dan ada juga daftar sign up, yaitu daftar. Saya menggunakan skema warna base blue untuk memberikan kesan profesional dan tenang. Mahasiswa juga dapat mendaftar menggunakan NIM dan email sendiri. Keamanan data ini, untuk keamanan data, jadi aplikasi ini menjadi prioritas di mana kata sandi dienkripsi dan divalidasi melalui sistem. Kemudian jika misalkan mahasiswa itu lupa kata sandi, saya juga menambahkan fitur untuk reset sandi. Fitur untuk reset sandi kalau misalkan lupa sandi itu, yang pertama ada input email. Nah, nanti kalau misalkan sudah input email, nanti ada tautan untuk reset yang masuk ke email. Nah, nanti langsung dialihkan ke halaman buat kata sandi baru atau password baru, kemudian langsung disimpan. Nah, nanti masuk lagi ke tampilan masuk ini. Kalau misalkan nih mungkin gak bakalan lupa ya. Jadi hanya untuk password. Kemudian ini langsung masuk aja. Nah, yang pertama ini ada menu utama atau menu dashboard. Menu halaman utama ini saya suguhkan dengan menu layanan yang bersih. Saya juga membagi layanan atau membagi menu menjadi beberapa menu. Yang pertama ada layanan, kedua menu antrian, kemudian ketiga menu monitoring, dan
keempat menu maps, kelima menu scan, dan keenam menu informasi. Lanjut ke menu layanan. Nah, di sini saya menambahkan 4 layanan. Yang pertama ada layanan untuk antrian konsultasi akademik seperti konsultasi kepada dosen terkait KRS atau KHS, kemudian konsultasi terkait skripsi dan yudisium, kemudian konsultasi terkait magang juga. Untuk tampilannya saya contohin di KRS, nanti akan dialihkan ke halaman ambil nomor. Setelah di scan, setelah diklik kita dapat diarahkan ke tampilan nomor. Antrian nomor. Di sini ada tampilan kita dapat nomor berapa, kemudian jadwal konsultasinya jam berapa di hari apa juga. Kemudian di sini saya juga menambahkan barcode yang berisi barcode antrian, barcode scan antrian seperti itu. Mungkin di kampus kita ini belum kepake ya karena nggak ada barcode antriannya seperti itu, tapi it's okay, saya bikin aja. Ini bisa di download juga barcode-nya. Kemudian di halaman skripsi atau yudisium juga sama, halaman konsultasi, antrian konsultasi magang juga sama. Kemudian di sini ada layanan antrian pembayaran UKT. Nah, ini bisa langsung ambil nomor UKT, nomor antrian untuk pembayaran UKT, disediain barcode juga, jadwal pembayaran, kemudian nomor antriannya. Kemudian ada sarpras. Nah, ini untuk pengajuan sarpras. Pengajuan sarpras juga tampilannya sama. Dan yang terakhir ada kunjungan perpus, tampilannya juga sama. Nah, pembagian ini juga bertujuan agar beban antrian tidak menumpuk di satu titik, sehingga distribusi pelayanan menjadi lebih merata. Biasanya kan di kampus banyak yang antri, tetapi sebenarnya mereka lagi nggak antri untuk, misal saya mau konsultasi KRS ke salah satu dosen. Nah, di depan ruang dosen itu banyak yang antri, padahal antrian tersebut itu bukan untuk konsultasi ke dosen yang akan saya tuju. Padahal di dalam ruangan itu dosen yang saya tuju itu sedang tidak ada kegiatan apa-apa, tapi saya ikut mengantri. Itu yang biasa bikin lama antrian. Kemudian di sini saya juga menambahkan menu antrian yang berisi jadwal antrian. Jadwal antrian yang sudah saya input. Yang pertama tadi ada konsultasi KRS, saya dapat nomor antrian nomor 1. Kemudian yang kedua ada pengajuan sarpras, itu juga nomor 1, dan konsultasi magang nomor 1 juga. Misal karena ini masih data dummy, jadi saya ambil nomor 1 biar cepat. Kemudian yang ketiga itu ada menu monitoring. Nah, di menu monitoring itu ini ada seperti
Fitur monitoring antrian ini mahasiswa bisa melihat nomor yang sedang dilayani secara real time. Ada fitur tiket saya kan tadi. Sebelumnya ada fitur tiket saya yang memberikan informasi spesifik mengenai estimasi waktu tunggu dan jumlah orang yang masih ada di depan kita. Nah, untuk antrian hari Senin kemarin itu ada konsultasi KRS atau KHS, saya dapat nomor antrian 1, misal estimasi waktunya itu 5 menit lagi, berarti kemarin kan saya input untuk konsultasi KRS jam 1, kalau misalkan 5 menit lagi berarti sekarang menunjukkan jam 12.55. Untuk nomor antrian yang sekarang lagi dipanggil itu nomor 0 karena nomor satunya ada di saya. Nah, fitur ini itu memungkinkan untuk mahasiswa tetap produktif. Mereka juga bisa menunggu di perpustakaan atau kantin, jadi nggak terlalu numpuk di depan ruang dosen seperti itu. Karena sistem ini akan mendapatkan push notification sebagai saat nomor mereka hampir dipanggil, nanti akan ada notifikasi seperti 5 menit lagi mungkin antrian tersebut akan dipanggil. Jadi mahasiswa diharapkan segera ke kampus agar saat dipanggil mahasiswa tersebut sudah ada di kampus dan tidak memakan waktu banyak lagi. Oke. Nah, kemudian sesuai kriteria tugas mobile programming lanjut UTS ini, Q Campus mengintegrasikan beberapa fitur hardware. Yang pertama ada scan kamera. Ini di scan itu berisi kamera untuk scan QR code, digunakan untuk mekanisme check-in mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa wajib men-scan QR code yang ada di meja loket atau meja customer untuk membuktikan bahwa mereka sudah ada di kampus tersebut. Jadi tidak memakan waktu banyak untuk menunggu antrian dipanggil seperti itu. Kemudian yang kedua ada Maps. Untuk Maps ini membantu mahasiswa menemukan titik lokasi gedung layanan yang tepat, seperti lokasi kampus. Karena di kampus SWU ada 2 kampus. Yang pertama ada di Sunan Kalijaga atau Berkoh, kampus Berkoh, dan yang kedua ada Suwatio. Kan biasanya dosen ada yang di sini, ada yang di situ seperti itu. Nanti akan muncul lokasi konsultasi tersebut. Dan untuk step manajemennya secara teknis aplikasi ini itu saya rancang untuk menangani perubahan data antrian secara instan sehingga sinkronasi antara admin dan mahasiswa berjalan. Nah, untuk API yang terakhir itu ada di push notification. Nah, push notification ini saya bikin ada tiga tempat yang dapat diklik. Yang pertama itu ada di sini, notifikasi. Nah, ini untuk notifikasi daftar antrian sukses atau download kode sukses, dan nanti bisa ditambah seperti notifikasi kalau misalkan setiap 5 menit yang akan datang, kalau misalkan nomor antrian tersebut akan dipanggil 5 menit sebelum antrian yang diinput itu akan dipanggil, itu mungkin ada notifikasi seperti
5 menit lagi antrian Anda akan dipanggil segera menuju ke kampus atau ke lokasi konsultasi, seperti itu. Nah, untuk informasi juga itu sebagai push notification, aktivasi juga. Isinya seperti ini sama. Kemudian di sini ada sidebar buat biodata. Di sini ada menu untuk edit biodata, siapa tahu nomor HP atau emailnya diganti, kemudian mau ubah foto profil juga, ini dapat disimpan. Nah, balik lagi saya bilang karena saya belum menambahkan device untuk keyboard, jadi belum bisa mengganti atau mengganti atau mengedit. Nah, kemudian di sini ada icon, bisa diklik juga. Yang pertama itu ada kelola akun. Kelola akun itu seperti tadi, yang isi biodata dapat diubah dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua ada syarat dan ketentuan aplikasi. Kemudian ada kebijakan privacy aplikasi juga. Ada pusat bantuan juga kalau misalkan aplikasi yang dipakai mahasiswa ini mengalami kendala, mahasiswa dapat kalau misalkan ada kendala apa-apa di aplikasi itu, mahasiswa dapat menghubungi admin atau langsung datang ke kampus untuk mengajukan kendala tersebut. Kemudian ada tentang aplikasi ini, apa sih Q-Campus itu? Jadi Q-Campus itu merupakan sistem manajemen antrian berbasis mobile yang memungkinkan mahasiswa melakukan reservasi layanan administrasi secara real time, mulai dari urusan akademik, keuangan, hingga sarana prasarana. Semua dapat diatur dalam satu aplikasi ini. Untuk fitur unggulan dari aplikasi ini, yang pertama ada reservasi yang fleksibel. Jadi untuk pengambilan nomor antrian ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja sebelum datang ke kampus. Kemudian yang kedua ada integrasi cerdas, yaitu pemanfaatan teknologi kamera untuk check-in QR code dan GPS untuk panduan lokasi gedung secara akurat. Dan yang ketiga ada monitoring real time atau sebagai pantauan nomor antrian yang sedang berjalan di lokasi melalui fitur notifikasi langsung di smartphone. Oke, baik. Mungkin demikian presentasi dari saya. Q-Campus bukan sekedar aplikasi antrian, tapi langkah kecil untuk membawa kampus kita menuju ekosistem digital yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.